Bab 2196, Jiwa Spektral Melawan Bumi Surga. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Sesaat, pertarungan di pintu kehidupan dan kematian tiba-tiba berhenti. Spectral Soul Demon Venerable yang marah berhenti meraung, lengan raksasa yang tak terhitung jumlahnya berhenti bergerak seperti ruang telah membeku. Apa yang terjadi? Leluhur Laut Qi bingung. Pada saat berikutnya, Spectral Soul Demon Venerable membuka mulutnya yang besar, mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Raungan itu mengandung kemarahan, kebencian, serta kegembiraan karena bertemu musuh besar. Kamu hidup kembali. Kamu juga hidup kembali. Akhirnya aku bertemu denganmu. Karena kamu di sini, masuklah. Agar aku bisa membunuhmu. Spectral Soul Demon Venerable tidak mengingat Fang Yuan dan Immortal Zombie Giant Sun, tetapi dia tampaknya memiliki kesan yang mendalam tentang bumi surga. Matahari berwarna darah terbit di langit, ini adalah mata Spectral Soul Demon Venerable. Dia memiliki 3 kepala, hanya 1 kepala yang terbangun dalam pertempuran sebelumnya, sekarang 2 kepala yang tersisa juga membuka mata berwarna darah mereka. Pintu masuk pintu kehidupan dan kematian terbuka, membentuk pusaran besar yang mengeluarkan kekuatan hisap yang mengerikan. Pintu masuk terbuka dan tertutup dalam sekejap. Ketika Fang Yuan dan yang lainnya tersadar, seorang Dewa Gu ditarik ke dalam pintu kehidupan dan kematian. Dia memiliki kepala botak berkilau dan mengenakan pakaian polos. Dia memiliki ekspresi yang baik dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya samar. Bumi surga, Fang Yuan dan Dewa Zombie Raksasa Matahari memanggil. Tuan Bumi Surga, Anda berhasil menghidupkan kembali. Lu Weiyin terkejut dan senang. Dia tiba-tiba berteriak, hati-hati. Bam bam bam. Ratusan lengan raksasa memukul mundur udara saat mereka dengan kejam menyerang bumi surga sambil menghasilkan gemuruh yang menggelegar. Pertempuran meletus sekali lagi. Formasi setan gila berubah menjadi kacau. Dewa Gu pengadilan surgawi terluka parah, ekspresi mereka pucat dan bingung. Ini semua disebabkan oleh kebangkitan bumi surga. Star Constellation Immortal Venerable mengungkapkan ekspresi heran. Sejak pertempuran di Gua Setan Gila dimulai, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan emosi seperti itu. Alasannya adalah meskipun bumi surga bangkit kembali, metode kebangkitannya berada di luar harapan Star Constellation Immortal Venerable. Kupikir kau akan bangkit kembali sebagai jalan bumi yang terhormat, tetapi ternyata kau akan mengambil jalan lain. Aku meremehkanmu. Kau benar-benar beralih ke jalan surga, makam bumi surga hanyalah target. Hanya melalui kehancurannya kau bisa bangkit kembali. Star Constellation Immortal Venerable mengembuskan napas, tetapi tidak bergerak menuju pintu kehidupan dan kematian. Saat ini, formasi Crazy Demon berputar seperti tornado, dia tidak bisa lolos dengan mudah. Selain itu, meskipun Paradise Earth bangkit kembali, dia telah beralih ke jalur surga dan makamnya dihancurkan jauh lebih awal oleh Star Constellation Immortal Venerable, jadi kultivasinya saat ini hanya pada tingkat Pseudo Venerable. Jika Yellow Earth Great Wall telah mencaplok 2 dunia besar lainnya dan makam Paradise Earth hancur bersama dengan dunia besar, Paradise Earth yang bangkit kembali mungkin memiliki kultivasi Venerable. Saat ini, fokus utamanya masih pada formasi Crazy Demon. Star Constellation yang bijaksana tidak akan pernah meninggalkan tujuan yang lebih besar untuk keuntungan yang lebih kecil. Selain itu, bahkan jika dia kembali ke pintu kehidupan dan kematian, kekuatan pertempurannya juga akan sangat ditekan, itu tidak akan sepadan dengan usahanya. Di dalam pintu kehidupan dan kematian, hati-hati, teriakan Lu Weiyin baru saja mendarat, sebuah jaring raksasa muncul di depan Paradise Earth. Jaring putih susu itu sangat tebal, setiap helai jaringnya seukuran gajah, memberikan kesan megah dan megah. Serangan Spectral Soul Demon Venerable sepenuhnya diblokir oleh jaring raksasa ini. Jenis jurus pembunuh apa ini? Jurus ini benar-benar memiliki kecakapan bertahan seperti itu. Aura ini, aku belum pernah merasakannya sebelumnya. Tunggu sebentar, Paradise Earth Immortal Venerable tidak memiliki kultivasi tingkat 9, dia hanya berada di level tingkat 8 seperti kita. Demon Immortal Qijue, Zanbudu, dan yang lainnya sangat terguncang. Ini jurus pembunuh jalur surga. Paradise Earth beralih ke jalur surga, dia bangkit kembali tetapi tidak mendapatkan kembali kultivasinya yang terhormat, ini mungkin harganya. Immortal Zombie Giant Sun agak sadar. Emosi Fang Yuan sedikit rumit. Dia juga pernah mempertimbangkan untuk maju di jalur surga. Siapa yang bisa menduga rencana Paradise Earth lebih dalam darinya,
dia bahkan memiliki kemajuan yang lebih besar. Melalui kebangkitan ini, dia langsung menjadi seorang yang terhormat semu di jalur surga. Menggunakan keuntungan jalur surga, penindasan pintu kehidupan dan kematian di Paradise Earth adalah yang terkecil. Spectral Soul Demon Venerable meraung marah, dia setengah jongkok dari posisi bersila. Ribuan lengan raksasa menyerang, kelima jari dari setiap tangan disatukan seperti bor, dan kuku-kuku tajam menusuk seperti tombak. Tangan-tangan raksasa yang tak terhitung jumlahnya menusuk jaring cahaya, ekspresi bumi surga tidak berubah, tetapi jaring raksasa jalur surga yang bahkan tidak bergeming sebelumnya sedikit bergetar. Meskipun dia mengolah jalur surga, dia hanyalah seorang pseudo-venerable. Perkuat dia. Fang Yuan segera melihat situasi dan memberitahu yang lain. Lu Weiyin adalah orang pertama yang menyerang ke depan, tetapi dihalangi oleh lengan raksasa di tengah jalan. Untungnya, Fang Yuan dan yang lainnya mengikuti dari dekat untuk memperkuat Paradise Earth. Setelah Spectral Soul Demon Venerable beradaptasi, lengan raksasa itu berubah bentuk, sejumlah besar duri menjulur dari kuku-kukunya, gerakannya berubah dari menusuk menjadi mencabik. Tebas lengan raksasa yang tak terhitung jumlahnya merobek lapisan-lapisan jaring cahaya, terus-menerus menghancurkannya. Meskipun Paradise Earth hanya memiliki tingkat kultivasi pseudo-venerable, metode pertahanannya luar biasa dan berada di level Immortal Venerable. Hanya saja ketika Spectral Soul Demon Venerable menggunakan kekuatan penuhnya, Paradise Earth Immortal Venerable harus mundur bahkan setelah mendapatkan bala bantuan. Situasi para Immortal masih sama berbahayanya seperti sebelumnya. Setelah menghalangi beberapa saat, Paradise Earth mengirimkan suaranya, kondisi Spectral Soul Demon Venerable aneh, pikirannya tidak jernih, emosinya mungkin dirusak oleh Star Constellation Immortal Venerable. Aku punya metode yang bisa menghilangkan semua emosi dan membuat rasionalitas seseorang setenang es. Jalan kebijaksanaan memiliki 3 elemen utama, pikiran, kemauan, dan emosi. Star Constellation Immortal Venerable jelas berada di puncak dalam ketiga aspek ini. Peri Feng Ya menyimpulkan pengaturan limitless, selalu berada di depan yang lain. Ini adalah pencapaian pikiran. Kehendak limitless disegel oleh Star Constellation Immortal Venerable, ini adalah metode kemauan. Emosi Spectral Soul Demon Venerable gelisah dan tidak teratur, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasionalitas. Ini menunjukkan kekuatan Star Constellation Immortal Venerable dalam hal emosi. Mengenai ini, Fang Yuan, Immortal Zombie Giant Sun, atau para pseudo-venerable lainnya semuanya telah mencoba. Namun, kondisi Spectral Soul Demon Venerable sama, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mendapatkan kembali kewarasannya. Upaya para abadi gagal, mereka sepakat bahwa itu karena metode Star Constellation Immortal Venerable luar biasa. Star Constellation Immortal Venerable adalah seorang Grandmaster Agung jalur kebijaksanaan, nomor 1 di dunia dalam jalur ini, karena dia pergi dengan percaya diri. Dia secara alami memiliki keyakinan penuh pada metodenya, dia percaya metode ini tidak akan rusak untuk waktu yang singkat. Saat ini, meskipun Paradise Earth menyebutkan ide ini, para abadi tidak keberatan, mereka bekerja sama dengannya dengan cepat. Serangan Spectral Soul sangat ganas, kemunculan Paradise Earth telah mengguncang keadaannya lebih jauh. Semua jenis jurus pembunuh jalur jiwa digunakan satu demi satu, beberapa menyeramkan, beberapa aneh, beberapa mendominasi, dan beberapa tidak terkendali. Para abadi terlalu sibuk menghadapinya. Bumi surga dilindungi di tengah, tetapi dia terusik lagi dan lagi. Kemajuan aktivasi jurus pembunuh itu minimal. Setelah beberapa lama, Fang Yuan mendengus dingin, kalian semua, minggir. Para abadi dengan cepat mundur. Wajah Fang Yuan acuh tak acuh tetapi matanya bersinar saat dia menghadapi gelombang binatang buas jiwa yang seperti tsunami. Dia membuka lengannya dan meraung ke langit. Bersamaan dengan raungannya, bintik-bintik cahaya terbang keluar dari bukaan abadinya. Bintik-bintik itu dari semua jenis warna, mereka dengan cepat bertabrakan di udara, berubah menjadi naga, serigala, harimau, ikan, dan makhluk lainnya. Ini semua adalah jurus pembunuh totem. Totem yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis dan bentuk menyerbu ke depan. Kemanapun mereka pergi, makhluk jiwa berteriak dengan menyedihkan saat mereka tercabik-cabik, terbakar menjadi abu, tenggelam, terbelah oleh petir. Dalam sekejap, Fang Yuan melepaskan ratusan totem yang telah dikumpulkannya di tubuhnya. Semua jurus pamungkas ini berada di peringkat 8, artinya, Fang Yuan menggunakan ratusan jurus pamungkas peringkat 8 dalam sekejap.
Kekuatan yang tak tertandingi. Para makhluk abadi segera merasakan tekanan pada mereka berkurang tajam. Banyak sekali makhluk jiwa yang dibantai, bahkan ketika lengan raksasa menyerang, sekitar 10 totem menyerang satu lengan raksasa dan menghancurkan mereka. 30% dari esensi abadiku telah habis. Fang Yuan menghembuskan napas, kembali ke kelompok. Pengeluaran esensi abadi untuk melepaskan begitu banyak jurus pamungkas totem sangat mengerikan. Menurut cadangan esensi abadi Fang Yuan saat ini, dia hanya bisa menggunakan jurus ini paling banyak 3 kali. Di antara para dewa Gu saat ini, kultivasi terendah berada pada tingkat yang sangat terhormat. Namun, ketika mereka melihat Fang Yuan, ekspresi mereka semua terguncang dan bahkan mengandung ketakutan yang samar-samar. Jurus pembunuh totem cepat dan praktis, tetapi Fang Yuan melepaskan begitu banyak totem sekaligus, yang merupakan hal yang benar-benar mengejutkan mereka. Mengabaikan hal lain, hanya dengan metode ini, Fang Yuan dapat memusnahkan hampir semua kekuatan super di dunia. Bahkan zombie raksasa abadi Sun menatap Fang Yuan untuk sementara waktu. Dia tahu jurus pembunuh totem, jadi dia mengerti kelebihan dan kelemahan jurus pembunuh semacam ini. Jurus pembunuh totem memang cepat dan praktis, tetapi sulit untuk dipelihara. Namun, Fang Yuan sebenarnya telah memelihara begitu banyak totem peringkat 8, ini membuat zombie raksasa abadi Sun terkejut dengan kekayaan Fang Yuan. Metode yang bagus. Puji Paradise Earth sebelum berkonsentrasi mempersiapkan jurus pembunuhnya. 3 kepala Spectral Soul Demon Venerable membuka mulut mereka dan menghembuskan sungai jiwa yang luas. 3 sungai jiwa menyatu menjadi sungai jiwa. Dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sungai itu jatuh seperti awan gelap yang menutupi langit. Jurus pembunuh totem terbang dan menyerbu ke sungai jiwa saat mereka bertarung. Kecepatan turun sungai jiwa menurun, sementara pancaran totem-totem ini padam satu persatu. Pikiran bergerak cepat di benak Fang Yuan, semua jenis pikiran muncul saat dia dengan gila-gilaan mengirim totem dan mengoordinasikan tindakan mereka. Esensi abadinya dikeluarkan dengan cepat, pikirannya mulai kepanasan saat mencapai batas kemampuan jalur kebijaksanaannya. Jurus pembunuh totem jauh lebih unggul daripada binatang buas terpencil karena mereka dapat berkoordinasi satu sama lain dan dikendalikan dengan santai. Yang lebih penting, masing-masing dari mereka memiliki kecakapan yang ekstrim, sebanding dengan binatang buas terpencil yang memiliki gu abadi liar, atau bahkan binatang buas terpencil yang menguasai jurus pembunuh abadi. Totem-totem ini memperoleh 22 napas waktu untuk bumi surga. Akhirnya, Fang Yuan menghela napas sambil mengumpulkan 12 totem yang tersisa di lubang abadi miliknya. Untungnya, totem-totem ini selamat, tetapi dalam kondisi yang sangat rusak. Ratusan totem lainnya semuanya telah tewas dalam pertempuran. Tentu saja, yang menyertai kematian mereka adalah binatang buas jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan puluhan lengan raksasa jiwa spektral. Fang Yuan mundur ke kedalaman kelompok. Dia harus mengistirahatkan pikirannya dan tampaknya sulit baginya untuk bertarung untuk beberapa waktu. Zombie abadi Giant Sun berdiri dan menggantikannya. Dia telah menyiapkan jurus pamungkasnya, menggunakannya tanpa ragu-ragu. Jurus pamungkas abadi, bencana tak terduga. Zombie abadi Giant Sun mencengkeram kepalanya berulang kali dengan telapak tangannya yang ditutupi lapisan cahaya. Cahaya emas murni di sekitar telapak tangannya dengan cepat diwarnai hitam dan merah. Setiap kali zombie abadi Giant Sun meraih, dia juga melemparkannya. Nasib buruk berwarna merah tua beterbangan di udara, berubah menjadi gumpalan awan merah tua yang beterbangan kemana-mana. Setiap gumpalan awan merah tua tidak besar, kemanapun mereka pergi, binatang buas dalam jarak 100 li melolong selama beberapa napas sebelum kehilangan nyawa mereka, lengan raksasa patah, sebagian besar sungai jiwa juga hancur. Zombie abadi Giant Sun berulang kali meraih nasib buruknya dan melemparkannya ke musuhnya. Tubuh Spectral Soul Demon Venerable sendiri menjadi tidak stabil setelah terkena metode ini. Kepala kirinya berteriak saat menggunakan keberuntungan yang membakar jiwa, keberuntungannya segera bangkit dan mengimbangi metode zombie abadi Giant Sun. Zombie abadi Giant Sun menyerang sebentar sebelum berhenti. Bukan karena esensi abadinya tidak cukup atau pikirannya telah lelah, melainkan karena ia telah menghabiskan semua kesialannya. Metode ini benar-benar bagus. Fang Yuan sedikit tergerak saat mengamati Immortal Zombie Giant Sun. Jika dia bisa menggunakan semua kesialannya untuk menyerang, maka keberuntungannya sendiri akan selalu berada di level tertinggi. Immortal Zombie Giant Sun memiliki sistem pertarungan yang sangat bagus,
metode ini jelas sangat penting dalam sistem pertarungan ini. Dengan bantuan Immortal Zombie Giant Sun, Paradise Earth mendapat waktu untuk mempersiapkan dan mengaktifkan jurus pamungkasnya. Jurus pamungkas abadi, langit dan bumi tanpa emosi. Gelombang cahaya putih menyebar dari antara alis Paradise Earth. Gelombang cahaya itu segera menyebar ke seluruh medan perang dan menutupi Spectral Soul Demon Venerable sepenuhnya. Gelombang cahaya diaktifkan satu demi satu, Spectral Soul Demon Venerable tidak merasakan apapun pada awalnya, tetapi dia segera menunjukkan respons. Niat membunuh di pupil matanya yang berwarna merah darah berkurang dengan cepat saat mereka mengungkapkan kedipan rasionalitas. Tetapi pada saat ini, siluet sosok muncul di perut Spectral Soul Demon Venerable. Para abadi mendengar sosok ini berbicara, langit dan bumi tidak memiliki emosi. Itu benar, tetapi manusia memiliki emosi. Mengatakan demikian, sosok ini tertawa. Pupil Spectral Soul Demon Venerable dipenuhi dengan niat membunuh sekali lagi. Jejak rasionalitas tadi telah lenyap tanpa jejak. Siapa itu? Para abadi tercengang. Jelas, sosok ini telah menyebabkan jurus pamungkas Paradise Earth gagal. Apakah itu Verdant Great Sun? Sebuah pikiran muncul di benak Fang Yuan. Menurut ingatan Spectral Soul dan catatan dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, jiwa putra sulung Renzu, Verdant Great Sun, berada di tepi Pacifying Soul Lake. Namun saat ini, tidak ada apapun di sekitar Pacifying Soul Lake. Sangat mungkin jiwa Verdant Great Sun dilahap oleh Spectral Soul Demon Venerable. Namun karena suatu alasan, Spectral Soul Demon Venerable yang mengolah jalur jiwa dan jalur makanan tidak dapat mencerna Verdant Great Sun, ia malah dikendalikan. Sangat mungkin Star Constellation Immortal Venerable telah memainkan peran penting dalam hal ini. Paradise Earth mengungkapkan ekspresi gelisah saat melihat jurus pamungkasnya tidak berpengaruh. Spectral Soul menyerang sekali lagi, Immortal Zombie Giant Sun dan Fang Yuan saling melirik saat yang pertama berkata, Fang Yuan, apakah kamu sudah mendapatkan pemahaman? Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ekspresinya serius, tidak ada kemajuan. Aku punya ide. Shen Sang tiba-tiba berkata, sejak perang takdir, aku telah mengintai di dalam kota Kaisar Ilahi sambil mengolah jalan manusia. Selain keuntungan, aku juga merenungkan bagaimana cara keluar dari situasi sulit, jadi aku memikirkan metode jalan manusia. Saat ini, aku telah menyimpulkan 90% dari metode ini, hanya 10% terakhir yang tersisa. Ketika aku melihat Lord Paradise Earth mengaktifkan jurus pembunuh jalan manusia, intuisiku mengatakan bahwa ini adalah 10% terakhir yang aku butuhkan. Dengan itu, aku dapat menyelesaikan jurus pembunuh ini. Ini, para dewa Gu lainnya bergumam pelan. Niat Shen Sang adalah untuk meminta hasil penelitian jalan surga Paradise Earth, ini adalah permintaan yang cukup kurang ajar. Ada contoh di sini, meskipun Fang Yuan memiliki 3 domain surga dan bumi terpencil yang penting, zombie raksasa matahari abadi tidak pernah meminta untuk meminjam domain surga dan bumi terpencil ini untuk menyimpulkan jalan kehidupan untuk melarikan diri dari pintu kehidupan dan kematian. Tetapi dalam situasi saat ini, permintaan Shen Sang yang sombong itu memiliki beberapa alasan di baliknya. Hal yang krusial adalah bahwa ia dan bumi surga memiliki hubungan yang aneh. Shen Sang adalah Dewa Laut Timur, ia diam-diam melakukan banyak dosa untuk mengolah jalan manusia. Setelah bumi surga mengetahuinya, ia segera mengambil tindakan. Shen Sang bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari bumi surga, tetapi alih-alih membunuh atau mengurungnya, bumi surga memberinya kesempatan untuk menebus dosa-dosanya. Dengan demikian, Shen Sang memasuki paus naga biru dan mengolahnya dengan getir. Setelah memperoleh bantuan bumi surga, Shen Sang terus mengalami kemajuan, maju dengan stabil. Dengan Gu abadi penyembuhan cedera sebagai fondasinya, ia mengembangkan dan menciptakan penyembuhan luka yang menyelamatkan orang mati, luka ringan, luka berat, luka fatal, luka sensorik, 7 luka yang melelahkan, dan jurus pembunuh lainnya. Kemudian, ia menciptakan jurus pembunuh tanda luka yang tak terhitung jumlahnya, yang darinya ia menyimpulkan resep Gu abadi dari Gu abadi tanda luka. Akhirnya, ia menyempurnakan Gu abadi tanda luka, dan mengubahnya menjadi Gu vitalnya. Ketika Fang Yuan menjelajahi lubang paus naga biru, ia melepaskan Shen Sang. Shen Sang bekerja sama dengan Fang Yuan sesuai dengan instruksi bumi surga dan berpartisipasi dalam perang takdir. Pada saat yang genting,
dia memainkan peran kunci dan meletakkan fondasi penting bagi kemenangan Fang Yuan atas pengadilan surgawi. Hubungan Sensang dan bumi surga dapat dikatakan sangat dekat. Saat itu, ketika Sensang mengolah jalan manusia di Paus Naga Biru, dia telah menerima bimbingan bumi surga. Hubungan antara keduanya sangat dalam, yang kedua setelah hubungan antara Lu Wei Yin dan bumi surga. Maka, Sensang mengajukan permintaan yang tampaknya kurang ajar ini. Karena saat itu, bumi surga membimbingnya, ada kemungkinan besar dia membimbing Sensang lagi sekarang setelah dia bangkit kembali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sebelumnya itu adalah jalan manusia, dan sekarang itu adalah jalan surga. Benar saja, seperti yang diharapkan Sensang, bumi surga secara langsung menyampaikan informasi tentang surga dan bumi yang tanpa emosi kepadanya tanpa ragu-ragu. Saya berterima kasih atas bimbingan Tuan. Sensang membungkuk dengan kedua tangan ditangkupkan di depannya, suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan. Bumi surga mengangguk, berkata sambil tersenyum, Sensang, penampilanmu di sini dapat dianggap sebagai keberuntungan. Apakah kita bisa pergi dari sini atau tidak akan tergantung pada bakatmu. Junior akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan harapan Tuan. Sensang bahkan lebih bersemangat. Dia adalah seorang bangsawan semu yang agung, tetapi di depan bumi surga, dia memposisikan dirinya sebagai junior dan sangat rendah hati dan penuh hormat. Dia berhutang budi kepada bumi surga. Faktanya, banyak orang dan pasukan berhutang budi kepada bumi surga. Semua orang tahu bahwa Paradise Earth adalah yang paling populer di antara 10 orang yang terhormat, bahkan banyak orang di benua tengah menghormatinya. Jumlah perbuatan baik yang telah dilakukan Paradise Earth selama hidupnya dan jumlah orang yang telah ditolongnya tidak terkira. Setelah menerima persetujuan dan dorongan dari Paradise Earth, para dewa Gu lainnya sedikit berharap pada Sensang. Sebagian besar dari mereka masih menaruh harapan pada Fang Yuan. Fang Yuan telah membuat terobosan penting selama pertempuran sebelumnya, ia telah menciptakan segel perlindungan aliran balik, ia adalah orang yang mengalahkan pengadilan surgawi. Ada preseden untuk ini. Selain itu, saat ini, posisi Fang Yuan lebih tinggi dari Sensang. Para dewa bertarung dan menghindari serangan Spectral Soul. Kepala lain tumbuh pada Spectral Soul Demon Venerable. Ini karena serangan gabungan Immortal Zombie Giant Sun, Paradise Earth, dan Fang Yuan telah membelah salah satu kepalanya menjadi dua. Namun, kepala yang terbelah dua itu terbelah, satu berubah menjadi dua, Spectral Soul Demon Venerable mendapatkan kepala lain. Tidak hanya kepalanya, tidak peduli berapa banyak lengan Spectral Soul Demon Venerable yang hancur, mereka dengan cepat tumbuh lagi. Lengannya bertambah banyak, menjadi lebih kokoh dan kuat. Kekuatan Spectral Soul Demon Venerable masih terus tumbuh. Semakin ganas kelompok Fang Yuan melakukan serangan balik, semakin cepat kecepatan pertumbuhan Spectral Soul Demon Venerable. Memelihara kekuatan melalui pertempuran, Spectral Soul Demon Venerable sudah menjadi seorang yang sangat terhormat, tetapi dia masih bisa tumbuh. Dibandingkan dengan kekuatan penuh yang dia gunakan sebelumnya, kekuatannya jelas telah meningkat pesat. Para makhluk abadi tidak mampu memperkirakan batas kemampuannya, yang membuat mereka memutuskan untuk pergi. Terlalu tidak menguntungkan untuk melawan Spectral Soul Demon Venerable di dalam pintu kehidupan dan kematian. Ada banyak sekali binatang buas jiwa, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak yang terbunuh. Semua jenis gerakan pembunuh jalur jiwa menutupi dunia, memaksa para makhluk abadi untuk bertahan dengan seluruh kekuatan dan konsentrasi mereka. Fang Yuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh. Perubahan ekspresi ini segera menarik perhatian para makhluk abadi. Zombie abadi Giant Sun bertanya dengan penuh harap, Fang Yuan, kamu membuat beberapa kemajuan. Fang Yuan mengangguk sebelum menggelengkan kepalanya, iya, ada kemajuan, tetapi itu bukan jalan kehidupan. Biarkan aku mencoba ini. Saat dia mengatakan ini, aura Fang Yuan berubah menakutkan dan gelap. Di dalam celah abadi yang berdaulat, Gunung Danghun dan Lembah Luopo mulai berdengung dan sedikit bergetar saat mereka beresonansi satu sama lain, memancarkan cahaya yang semakin terang. Setelah persiapan selesai, aura Fang Yuan menjadi terkendali. Dia mendorong telapak tangannya, dan dari sana sebuah gumpalan berbentuk segel persegi abu-abu putih terbang keluar. Kecepatan segel persegi itu lambat, tetapi dimanapun ia lewat, semua jiwa hancur menjadi abu. Sebagian besar pasukan binatang jiwa segera dibersihkan,
bahkan binatang jiwa yang tak terlupakan tidak memiliki jejak perlawanan terhadap segel persegi abu-abu putih ini, mereka lebih tipis dari kertas. Sungai jiwa yang luas yang telah menyelimuti langit juga hancur berantakan. Sebagian besar gerakan pembunuh jalur jiwa sangat ditekan dan dilemahkan di depan segel persegi abu-abu putih ini. Para abadi yang mengelilingi Fang Yuan juga ketakutan, perasaan dingin yang menusuk tulang menyebar dari kedalaman jiwa mereka. Seluruh medan perang sunyi, bahkan napas Spectral Soul Demon Venerable menjadi kasar ketika dia bertahan melawan segel persegi ini. Sejak pertempuran dimulai, ini adalah pertama kalinya dia bernapas dengan kasar dan menghentikan serangannya yang seperti tsunami. Gerakan pembunuh abadi, segel Dang Hun Luopo. Kuat, terlalu kuat, Sen Sang terguncang. Bahkan mata bumi surga terbuka lebar, menjadi tidak bisa berkata-kata. Gerakan ini mengerikan, bisa dianggap sebagai musuh jalur jiwa. Zombie raksasa matahari abadi tertegun sejenak sebelum memuji. Dia melihat segel abu-abu putih itu bangkit, 100 lengan raksasa Spectral Soul Demon Venerable yang menghalangi jalannya hancur. Meskipun segel persegi abu-abu putih itu akhirnya hancur, area di mana 100 lengan raksasa Spectral Soul Demon Venerable hancur masih tetap kosong untuk sementara waktu seolah-olah kemampuan regeneratifnya telah habis. Jurus pembunuh bencana tak terduga milik zombie raksasa abadi matahari mirip dengan segel Dang Hun Luopo, tetapi binatang buas jiwa ini masih dapat menahan jurus pembunuh bencana tak terduga untuk sementara waktu. Namun, melawan segel Dang Hun Luopo, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Fang Yuan menghela napas, saya malu, saya tidak berhasil menyimpulkan jalan kehidupan, tetapi malah mendapatkan ini. Jurus ini disebut segel Dang Hun Luopo, menggunakan 2 tanah suci sebagai intinya, fondasinya adalah segel Luopo yang saya buat sebelumnya. Jiwa spektral pernah berkata bahwa Gunung Dang Hun dan Lembah Luopo adalah tanah suci untuk pengembangan jiwa. Jurus pembunuh saya dikembangkan dari fondasi jalur jiwa dan menekannya secara mendasar. Sangat disayangkan bahwa saya hanya memiliki 2 tanah suci, jika saya memiliki danau jiwa penenang juga, saya mungkin dapat menahan semua metode jalur jiwa sepenuhnya. Kelopak mata iblis abadi Kijue berkedut, dari nada bicara Fang Yuan, sepertinya dia masih belum puas dengan jurus pembunuh ini. Hebat, zombie raksasa abadi Sun memuji lagi, menyemangati, Fang Yuan telah menggabungkan 2 rintangan sekarang, jika kau dapat menambahkan sungai aliran balik juga, kau seharusnya dapat menyimpulkan jalan kehidupan. Zanbudu memberikan saran lain sambil menunjuk ke suatu arah, tidak, dari apa yang kulihat, selama kita menggunakan jurus ini dengan baik, dengan kita mendukung tubuh utamaku, ada peluang besar untuk membunuh yang mulia iblis jiwa spektral. Coba lihat, mengikuti jari Zanbudu, para makhluk abadi segera menemukan, suasana sunyi senyap di area yang dihancurkan oleh segel Dang Hun Luopo, mereka tidak pulih dengan cepat seperti sebelumnya. Sedangkan untuk yang mulia iblis jiwa spektral, meskipun ratusan lengan raksasa yang hancur itu beregenerasi, kecepatannya sangat lambat. Segel Dang Hun Luopo adalah jurus pembunuh jalur jiwa murni, jurus itu diperkuat di pintu kehidupan dan kematian. Tanda dao jalur jiwa yang ditinggalkan jurus ini seperti angin lembah Luopo dan kekuatan getaran gunung Dang Hun, mereka membuat binatang buas jiwa sulit untuk mengembun menjadi ada. Zombie abadi raksasa Sun mengerutkan kening, menganalisis, meskipun Spectral Soul Demon Venerable adalah seorang Dao Lord dan dapat mengendalikan tanda-tanda Dao jalur jiwa di sini untuk memperkuat dirinya sambil menekan segel Dang Hun Luopo milik Fang Yuan, keadaan pikirannya tidak jelas, dia hanya memiliki naluri Dao Lord, jadi segel Dang Hun Luopo juga dapat menerima penguatan di sini. Mata para abadi bersinar saat mereka melihat kemungkinan baru. Membunuh Spectral Soul, Bab 2198, Konstelasi bintang melawan matahari raksasa. Pikiran mulai melonjak cepat di benak para abadi. Segel Dang Hun Luopo benar-benar menakjubkan, itu adalah senjata pembunuh melawan Spectral Soul Demon Venerable, yang telah kehilangan kewarasannya. Zanbudu benar, dalam situasi saat ini, memang ada kemungkinan mengandalkan segel Dang Hun Luopo untuk membunuh Spectral Soul Demon Venerable. Kecuali kejutan yang tak terduga, itu memang layak. Akan sangat sulit untuk menemukan rute pelarian di bawah serangan gila Spectral Soul Demon Venerable. Namun, langsung menghilangkan Spectral Soul Demon Venerable juga merupakan pilihan. Tempat ini dikendalikan oleh Spectral Soul Demon Venerable, ada sedikit harapan untuk menemukan jalan keluar.
Tetapi melawan Spectral Soul Demon Venerable dan membunuhnya pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Mereka semua berspekulasi. Ekspresi leluhur Laut Ki tenggelam, faktanya adalah, bukankah kita perlu melewati rintangan, Spectral Soul Demon Venerable, untuk meninggalkan pintu kehidupan dan kematian. Bahkan jika kita menyingkirkannya dan meninggalkan pintu kehidupan dan kematian, bagaimana jika dia mengejar kita? Pada saat itu, kita harus berhadapan dengan Star Constellation dan Spectral Soul. Lebih baik menggunakan kesempatan ini ketika Star Constellation Immortal Venerable sedang sibuk menyusup ke formasi Crazy Demon untuk membunuh Spectral Soul Demon Venerable. Pikiran para abadi tersentak. Memang, Lu Weiyin bergumam, kita harus melawan pengadilan surgawi untuk memperjuangkan hasil penelitian kehidupan abadi. Jika kita dapat membunuh Spectral Soul Demon Venerable sekarang, ancaman pengadilan surgawi akan segera berkurang setengahnya. Zanbudu mendengus dingin, apa yang masih kalian ragukan? Semuanya, semakin lama kita menunda, semakin dalam infiltrasi Star Constellation, dia akan semakin dekat dengan hasil penelitian kehidupan abadi. Terlepas dari rencana mana yang kita pilih, kita harus memutuskan sekarang. Namun, zombie abadi Giant Sun mengerutkan kening, berkata dengan nada berat, tidak sesederhana itu, Fang Yuan. Star Constellation Immortal Venerable adalah ahli nomor 1 di jalur kebijaksanaan, apakah dia akan meninggalkan celah yang begitu jelas? Saat ini, saya khawatir kendali Star Constellation Immortal Venerable atas Spectral Soul Demon Venerable memiliki batas waktu. Begitu batas waktu habis, Spectral Soul Demon Venerable mungkin bisa keluar dari kesulitan ini sendiri. Pada saat itu, kita akan memiliki Spectral Soul Demon Venerable sebagai sekutu. Petik 2. Jika kita benar-benar menyerang Spectral Soul Demon Venerable, apakah kita menang atau Spectral Soul Demon Venerable menang? Bahkan jika itu seri, kedua belah pihak akan terluka, Star Constellation Immortal Venerable akan tetap menjadi pemenang terbesar. Para abadi terdiam. Zombie abadi Giant Sun masuk akal, karena ini adalah Star Constellation Immortal Venerable, tidak ada yang namanya melebih-lebihkan rencananya. Giant Sun, kapan menurutmu Spectral Soul Demon Venerable akan meninggalkan kendali dan mendapatkan rasionalitasnya? Fang Yuan bertanya dengan tatapan tajam, mari kita lanjutkan spekulasimu selangkah lebih jauh. Misalkan Star Constellation Immortal Venerable sengaja meninggalkan celah ini dan memancing kita untuk berpikir seperti ini, pada kenyataannya, bahkan jika Star Constellation hanya dapat mengendalikan Spectral Soul Demon untuk beberapa waktu, jika dia memperoleh hasil penelitian kehidupan abadi selama waktu ini, apa yang harus kita lakukan? Lalu, Fang Yuan, kamu berniat bertarung sampai mati. Dalam situasi ini, zombie abadi Giant Sun menatap Fang Yuan. Fang Yuan tidak menyerah, menyamakan tatapannya. Suasana di antara para abadi tiba-tiba menjadi tegang. Tepat pada saat ini, Shen Sang berteriak, aku berhasil, aku berhasil. Jurus pamungkasku selesai. Paradise Earth berkata dengan suara berat, Shen Sang, berapa peluangmu? 80%. Shen Sang sangat gembira, jurus ini sebelumnya tidak lengkap karena tidak memiliki hasil jalur surga. Namun, bagian yang kurang bukanlah inti yang krusial. Intuisi saya memberitahu saya dengan kuat bahwa jurus ini memiliki tingkat keberhasilan 80%. Masih ada ruang untuk perbaikan, tetapi sekarang sudah lengkap dan dapat digunakan. Fang Yuan dan zombie abadi raksasa matahari mengalihkan pandangan mereka. Fang Yuan berkata, kalau begitu, mari kita lindungi Shen Sang saat dia mencobanya. Sebelumnya, Fang Yuan dan yang lainnya berhasil melindungi bumi surga. Dengan segel Dang Hun Luopo, tidak ada masalah dalam melindungi Shen Sang. Jurus pembunuh abadi, surga selalu meninggalkan jalan keluar bagi orang-orang. Setelah beberapa saat, di tengah-tengah serangan seperti gelombang pasang dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral, Shen Sang mengaktifkan jurus pembunuh, menciptakan jalan yang sempit. Jalan itu panjang dan berliku-liku, tidak dapat dibandingkan dengan jalan cahaya keemasan yang mengubah keberuntungan. Namun, jalan itu menembus pintu kehidupan dan kematian, para abadi bahkan melihat pemandangan samar dunia luar di ujung jalan. Para abadi terkejut dan gembira. Shen Sang tertawa terbahak-bahak, berseru dengan kedua tangannya terangkat berhasil. Bumi surga tersenyum, aku benar tentangmu. Pemimpin abadi timur selama ratusan tahun, dengan setengah dari bakat seorang yang terhormat, reputasimu memang sesuai dengan kemampuanmu. Leluhur Laut Ki menangkupkan tinjunya.
Kami semua berutang budi padamu karena telah keluar dari kesulitan ini. Dewa Iblis Kijue tidak berhenti memuji. Ayo pergi. Zanbudu masih memimpin, dia sangat cocok untuk membuka jalan. Para dewa tidak ragu-ragu, mereka saling melindungi saat mereka melangkah di jalan yang sempit. Jurus pamungkas Sensang unik, bahkan pintu kehidupan dan kematian pun tak mampu menghentikan para dewa abadi Gu ini untuk melarikan diri dengan sukses. Saat para dewa abadi itu keluar dari pintu kehidupan dan kematian, mereka bersiap untuk bertarung. Raungan, marah dari Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral datang dari pintu kehidupan dan kematian, seluruh pintu raksasa itu bergetar terus-menerus. Namun pada akhirnya, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tak melangkah keluar dari pintu kehidupan dan kematian. Jadi begini, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral tak mampu keluar dari pintu kehidupan dan kematian karena suatu alasan. Pantas saja Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang memikat kita ke dalam. Mungkin Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral bisa keluar, namun metode kendali Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang paling efektif jika berada di dalam pintu kehidupan dan kematian. Para dewa abadi Gu menghela napas lega sembari menebak-nebak. Cepat, ayo kita pergi ke formasi iblis gila. Begitu banyak waktu telah berlalu, siapa yang tahu seberapa besar kemajuan yang telah dicapai Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Dewa abadi Kijue mengingatkan. Sebelum para makhluk abadi pergi, mereka menggunakan metode mereka untuk mencoba menghancurkan kuburan abadi. Namun, semua gerakan mematikan diserap oleh pintu kehidupan dan kematian. Tidak ada gunanya. Pengaturan Star Constellation Immortal Venerable sangat bagus, kuburan abadi ini berhubungan erat dengan pintu kehidupan dan kematian. Jika kita ingin menghancurkan kuburan abadi, kita harus menghancurkan pintu kehidupan dan kematian terlebih dahulu. Zombie abadi Giant Sun menghela napas dan pergi. Itu karena mereka melihat melalui ini, dia dan Fang Yuan telah memilih untuk menyerang pintu kehidupan dan kematian. Tentu saja, ada juga banyak alasan lain. Metode ini dapat dipatahkan, dan kita dapat memisahkan kuburan abadi dari pintu kehidupan dan kematian. Tapi kita tidak punya waktu. Ayo, teruskan ke formasi Crazy Demon. Fang Yuan juga berbalik dan pergi. Para makhluk abadi tidak menunda saat mereka mengikuti dari dekat. Setelah penghancuran domain primordial, lapisan ke-8 dan ke-9 dapat dengan mudah dilalui bolak-balik. Ketika Fang Yuan, zombie abadi Giant Sun, dan yang lainnya sekali lagi tiba di depan formasi Crazy Demon, hanya 30% dari formasi ini yang tersisa. Sejumlah besar bongkahan es mengambang yang sebenarnya telah mencair, bongkahan es mengambang yang sebenarnya yang tersisa telah mengembang beberapa kali lipat dari ukuran sebelumnya. Bam! Tepat pada saat ini, bongkahan es mengambang yang sebenarnya tiba-tiba meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar pecahan es menghilang di tempat, dan sebagian kecil melayang menuju formasi, bergabung dengan bongkahan es mengambang yang sebenarnya lainnya. Dalam pertempuran ini, domain primordial kalah, Giant Sun, Star Constellation, dan bahkan Spectral Soul telah menjadi Grandmaster tertinggi. Jika hasil penelitian kehidupan abadi yang diperoleh dari formasi Crazy Demon selama lebih dari 1 juta tahun ini juga direbut oleh orang-orang ini, itu akan benar-benar kekalahan telak. Jika aku tidak bisa bersaing untuk itu, aku mungkin harus menghancurkan bongkahan es mengambang terakhir yang jujur dan tidak membiarkan siapapun mendapatkan apapun. Tatapan Fang Yuan dingin saat dia menyerbu ke arah formasi. Para dewa Gu lainnya juga menyerbu ke depan. Kelompok ini berisi orang-orang terkuat di dunia saat ini, Fang Yuan, Giant Sun, Paradise Earth, Qixi, Zanbudu, Sensang, Kijue, dan Lu Weiyin. Barisan ini benar-benar mengerikan dan menyesakkan. Mengerikan. Wajah Gu Yue Fang Zeng pucat, dia merasakan niat membunuh yang kuat bahkan di dalam Dewan Penghakiman Iblis. Jangan pernah memikirkannya, bahkan di bawah tekanan besar, Dewa Gu Pengadilan Surgawi masih melangkah maju. Itu adalah Duke Mei, tidak hanya Duke Mei, Duke Tong, Golden Hupet Great Immortal, dan yang lainnya bergerak maju untuk menghalangi. Jalan, enyahlah, teriak Immortal Zombie Giant Sun dengan dingin. Cahaya keemasan mekar, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang membuat beberapa orang terpental. Hulen muncul di atas Qixi Ancestor, gelombang Qi melonjak dan berubah menjadi dinding Qi yang menghalangi Ruan dan Fiery Maiden Soul. Seven Fiendis Primeval Monarch menyerang sambil menunggangi Sabininity 5,
Shen Sang dan Demon Immortal Qijue dihentikan oleh jurus pamungkas, momentum mereka langsung terhenti. Sialan, Demon Immortal Qijue dengan marah mengaktifkan jurus pamungkas sisi, menekan Seven Fiendis Primeval Monarch. Shen Sang menyerang dengan koordinasi dengan ekspresi dingin. Seven Fiendis Primeval Monarch bertahan selama beberapa saat sebelum dia dibunuh oleh Qijue dan Shen Sang. Sabinity Five juga diretas menjadi dua, mati di tempat. Meskipun anggota Heavenly Court kuat, mereka terlalu lemah di depan kelompok Fang Yuan, yang terlemahnya masih pada level Pseudo-Venerable. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki bantuan formasi abadi atau rumah Gu abadi dalam pertarungan ini. Mereka menggunakan hidup mereka untuk menunda musuh. Hanya dalam waktu singkat, pihak pengadilan surgawi menderita korban yang sangat besar. Namun, mereka juga mencapai tujuan mereka, momentum kelompok Fang Yuan melambat. Pengadilan surgawi memiliki pintu kehidupan dan kematian dan kuburan abadi, jadi bagaimana jika para dewa Gu ini mati? Mereka akan segera bangkit kembali tanpa kehilangan kekuatan pertempuran mereka. Jika kita ingin berjuang masuk ke dalam formasi, kita perlu mengendalikan sebagian darinya. Lu Weiyin dan Zhan Budu memanggil. Cahaya bintang muncul, sebelum Lu Weiyin dan Zhan Budu sempat bereaksi, mereka terlempar oleh cahaya bintang. Bintik-bintik cahaya bintang bersinar saat Star Constellation Immortal Venerable menampakkan dirinya. Dia melihat sekeliling dan mendesah, kalian semua terlalu cemas, derivasi formasi Crazy Demon berada di titik akhir, kalian tidak bisa bertindak gegabah. Apa yang akan kita lakukan jika usaha keras Limitless selama lebih dari 1 juta tahun hancur? Ekspresi Fang Yuan dingin, sementara Immortal Zombie Giant Sun tersenyum dan berkata dengan tatapannya tertuju pada Star Constellation Immortal Venerable, kalau begitu, sebaiknya aku menunggu mereka. Tapi kita tidak bisa membuang waktu sekarang. Star Constellation, mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Tatapan Star Constellation Immortal Venerable bertahan, aku juga ingin melihat keterampilanmu. Silakan lanjutkan dan lakukan gerakanmu. Saat dia selesai berbicara, kehampaan berfluktuasi, debu bintang beterbangan, menciptakan jalur berbintang vertikal dan horizontal, membentuk papan catur besar. Di tengah papan catur terdapat formasi Crazy Demon, sementara Heavenly Court, Fang Yuan, Longevity Heaven, dan Gu Immortal lainnya berada di dalam papan catur. Star Constellation Chessboard, mata Immortal Zombie Giant Sun bersinar tajam. Paradise Earth tersenyum saat menyadari, jadi Star Constellation Chessboard merupakan Immortal Gu House sekaligus formasi Immortal. Namun, tidak ada catatan tentang transformasi ini. Star Constellation Immortal Venerable menjawab Paradise Earth, ini dimodifikasi olehku setelah aku mendapatkan kembali status Dao Lordku. Mohon kritik. Qi Ancestor menyerang langsung tanpa menunggunya selesai berbicara. Qi melonjak dan mengguncang sekeliling. Untuk sesaat, jalur berbintang menghilang dan debu bintang tersapu. Star Constellation Immortal Venerable melemparkan bidak catur. Bidak catur itu berubah menjadi 9 peri spiritual di udara. 9 peri spiritual telah mengaktifkan jurus pembunuh jalur transformasinya untuk berubah menjadi burung Kingfisher, dia melesat ke arah Qi Ancestor dengan kecepatan yang mencengangkan. Qi Ancestor bertarung dengannya. Setelah 3 hingga 4 ronde, masih belum ada pemenang yang jelas. 9 peri spiritual jelas diperkuat oleh formasi tersebut. Setelah 5 hingga 6 ronde, 9 peri spiritual telah berubah 3 kali, tetapi mulai jatuh ke dalam bahaya. Namun tepat pada saat ini, bidak catur jatuh, Wan Zihong, Bai Chang Sui, Jun Shen Guang, Zhou Xiongxin, dan para dewa lainnya menyerang. Medan perang langsung berubah menjadi kacau. Setelah hanya beberapa ronde, zombie abadi raksasa Sun melihat kecerdikan di balik ini. Para anggota pengadilan surgawi ini adalah inti formasi dari Star Constellation Chessboard Formation. Di bawah kendali Star Constellation Immortal Venerable, koordinasi mereka sangat baik. Karena semakin banyak Gu Immortals memasuki pertempuran, situasi menjadi semakin kacau, dan keuntungan pengadilan surgawi semakin besar. Immortal Zombie Giant Sun mendengus dingin, dia melepaskan diri dari medan perang yang kacau dan menyerang langsung ke arah Star Constellation Immortal Venerable. Star Constellation Immortal Venerable tidak menghindar kali ini, dia bertemu langsung dengan Immortal Zombie Giant Sun. Pertarungan antara dua orang yang terhormat bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Cahaya bintang berkedip kuat, cahaya keemasan menyebar, seluruh medan perang diwarnai emas dan biru.
Akibat dari pertarungan kedua orang yang terhormat itu menciptakan gelombang Qi yang sangat besar yang jauh lebih buruk daripada gelombang Qi sebelumnya. Di satu sisi, ada seorang Grandmaster tertinggi jalur kebijaksanaan, Raja Abadi generasi kedua dari Pengadilan Surgawi, seorang ahli strategi yang tak tertandingi dengan prestasi yang memukau. Di sisi lain, ada orang nomor satu di jalur keberuntungan yang mengubah keberuntungan banyak kehidupan. Dia mengendalikan dataran utara dan menyebarkan garis keturunannya secara luas. Mereka sama-sama seimbang. Bab 2199, Kesulitan Star Constellation. Segala macam jurus dan metode mematikan diaktifkan tanpa henti oleh Star Constellation Immortal Venerable dan Immortal Zombie Giant Sun. Beberapa jurus mematikan bersifat mendominasi, membentang melintasi langit dan bumi. Beberapa metode sangat indah dan memukau, membelah alam semesta. Immortal Zombie Giant Sun bagaikan meteor emas, menerjang maju dengan gagah berani. Tubuh Star Constellation Immortal Venerable berkedip saat ia bergerak dalam Star Constellation Chessboard Formation, meninggalkan bayangan cahaya bintang yang menyerang Immortal Zombie Giant Sun. Selain itu, bahkan saat bertarung, Star Constellation Immortal Venerable masih mengendalikan Star Constellation Chessboard Formation untuk membantu anggota Pengadilan Surgawi. Pangeran Feng Xian menggunakan api Phoenix, Bai Chang Sui mengeluarkan sungai biru besar, kelopak bunga menghujani di bawah Wan Xihong, segala macam jurus mematikan digunakan berulang kali, dan di bawah dukungan Star Constellation Immortal Venerable, konflik di antara mereka sangat berkurang, membentuk gelombang serangan yang mengikuti satu demi satu dengan jarak pendek di antara satu sama lain. Lu Weiyin dan yang lainnya merasakan serangan Pengadilan Surgawi terus-menerus dan tak berujung. Fang Yuan mengerutkan kening, berkomentar dalam benaknya, Star Constellation Immortal Venerable memiliki pencapaian jalur kebijaksanaan yang mencengangkan. Meskipun Immortal Zombie Giant Sun melawannya, dia tidak dapat memaksakan batasnya. Dia masih memiliki energi untuk mendukung orang lain dan mengendalikan seluruh medan perang. Jadi, dari sudut pandang lain, Immortal Zombie Giant Sun juga belum menggunakan kekuatan penuhnya. Kedua orang terhormat itu bertarung, meskipun ada ledakan besar dan metode yang tak terhitung. Jumlahnya digunakan, kekuatan mereka tidak melampaui jurus pembunuh milik leluhur Laut Qi. Baik Star Constellation Immortal Venerable atau Immortal Zombie Giant Sun, mereka waspada untuk memicu tindakan balasan limitless. Fondasi seorang yang terhormat tidak terduga, jika salah satu pihak memicu tindakan balasan limitless, pihak lain akan mendapatkan keuntungan. Tentu saja, yang penting adalah kedua orang terhormat itu ingin mendapatkan hasil penelitian kehidupan abadi. Nilai penelitian ini sangat besar hingga tak ternilai. Dalam kebuntuan antara para bangsawan, jika seorang bangsawan bisa mendapatkan hasil penelitian kehidupan abadi, mereka mungkin bisa menghancurkan keseimbangan dan menjadi yang terkuat di antara para bangsawan. Bahkan Star Constellation Immortal Venerable dan Immortal Zombie Giant Sun menginginkan hasil penelitian kehidupan abadi. Jadi mereka harus menahan diri sekarang. Jika mereka menghancurkan formasi ini di tengah pertempuran yang intens, itu akan menjadi masalah besar. Mereka bukanlah limitless, kepingan es mengambang yang jujur ini dipelihara selama lebih dari 1 juta tahun. Jika salah satu dari mereka hancur, para bangsawan tidak akan dapat menggantikannya. Karena memang begitu, mata Fang Yuan bersinar terang untuk beberapa saat, dia tiba-tiba memerintahkan, Laut Qi. Leluhur Laut Qi menerima transmisi suara tubuh utama, dia segera menggunakan jurus pamungkas tanpa ragu-ragu. Jurus pamungkas abadi, Hu Elevation. Jurus pamungkas jalur Qi yang mengerikan turun sekali lagi. Para abadi segera menghindar, bahkan kelompok sekutu Qi Jue dan Lu Weiyin juga sama. Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak takut memicu pembalasan limitless lagi? Tidak, mungkin ini niat Fang Yuan. Sungguh, menakjubkan. Para Dewa Gu bingung untuk sementara waktu sebelum menyadari. Kelompok Lu Weiyin gembira, sementara para Dewa Gu Pengadilan Surgawi khawatir. Benar saja, pada saat berikutnya, rantai muncul dari udara tipis dan mengikat leluhur Laut Qi. Namun masalahnya, leluhur Laut Qi saat ini berada di Star Constellation Chessboard Formation. Tindakan balasan limitless menyerang Laut Qi, mereka tentu saja tidak akan meninggalkan Star Constellation Chessboard Formation. Fang Yuan ingin mendapatkan bantuan tindakan balasan limitless untuk menghancurkan Star Constellation Chessboard Formation. Namun pada saat berikutnya, Star Constellation Immortal Venerable tiba-tiba menjauh dari Immortal Zombie Giant Sun. Fang Yuan, rencanamu luar biasa,
tetapi bagaimana mungkin aku tidak bersiap untuk kelemahan sebesar itu? Silakan lihat, saat kata-katanya mendarat, cahaya bintang mekar, banyak jalur bintang horizontal dan vertikal bergerak dan menempel pada rantai limitless. Setelah beberapa saat, rantai limitless terikat oleh jalur bintang dan berada di bawah kendali Star Constellation Immortal Venerable sekarang. Star Constellation Chessboard Formation tidak terganggu oleh tindakan balasan limitless, sebaliknya, ia memanfaatkannya. Kekuatan rantai ini digunakan untuk membuat Star Constellation Chessboard Formation lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Demon Immortal Qi Jue berubah. Lu Weiyin berkata sambil menggertakkan giginya, Star Constellation Immortal Venerable telah mempersiapkan diri dengan sangat baik, penyusupannya ke Crazy Demon Cave terlalu dalam. Ini tidak aneh. Lagi pula, ketika Crazy Demon Cave baru saja dibangun, Limitless Demon Venerable menyerang Heavenly Court dan bertaruh dengan keinginan Star Constellation. Dengan kata lain, Heavenly Court telah mulai menyusup ke Crazy Demon Cave saat gua itu didirikan. Penyusupan ini berlangsung lebih dari 1 juta tahun. Zombie raksasa abadi Sun memperoleh Savage Wilderness Great World, penyusupannya ke Crazy Demon Cave. Memakan waktu sekitar 300.000 tahun atau lebih, bahkan tidak sampai setengah waktu penyusupan Star Constellation Immortal Venerable. Selain itu, Star Constellation Immortal Venerable mengolah jalur kebijaksanaan, yang unggul dalam penyusupan. Dan Yellow Earth Great World milik Paradise Earth Immortal Venerable baru didirikan lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Adapun Fang Yuan, dialah yang paling menyedihkan. Meskipun dia berhubungan dengan Crazy Demon Cave sekitar 10 tahun yang lalu, waktu penyusupannya ke formasi Crazy Demon hampir nol. Jika Door of Life Ended adalah markas Spectral Soul Demon Venerable, maka Crazy Demon Cave merupakan markas Star Constellation Immortal Venerable dengan lebih dari 50% markas, sedangkan zombie raksasa abadi Sun hanya memiliki kurang dari setengah keunggulan markas. Fang Yuan seperti tamu, pemahamannya tentang Crazy Demon Cave sebagian besar berasal dari informasi Paradise Earth. Star Constellation Chessboard memperoleh rantai limitless, menjadi lebih kuat. Dewa Gu Pengadilan Surgawi tidak takut mati, mereka menggunakan hidup mereka untuk mengikat lawan yang semu terhormat. Bagaimanapun, seorang yang mulia abadi membantu mereka. Tentu saja, mereka tidak dapat menghalangi tubuh utama Fang Yuan. Tubuh utama Fang Yuan bergerak menuju langit dan bergabung dalam pertempuran Dewa Zombie Raksasa Matahari dan Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang. Adapun leluhur Laut Qi, dia terikat oleh rantai. Dia bahkan tidak dapat dimasukkan kembali ke dalam celah abadi yang berdaulat, dan hanya dapat menyerahkan perlindungannya kepada Zanbu Du dan yang lainnya. Kalau begitu, mari kita coba gerakan ini. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, tatapannya bersinar terang. Gerakan pembunuh abadi, Ki Cahaya mendalam 5 batasan. Ki Cahaya 5 warna dengan cepat menyebar dari sekitar Fang Yuan. Baik mereka Dewa Gu Pengadilan Surgawi atau kelompok Lu Weiyin, mereka semua mundur. Mereka akan menderita serangan balik setiap kali mereka bertarung dalam Ki Cahaya mendalam 5 batasan ini. 5 dinding regional terwujud sekali lagi melalui tangan Fang Yuan. Gerakan ini lagi, Pangeran Feng Xian dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka. Jurus ini datang dari Tao Zu, jurus ini telah berulang kali membuat keadaan menjadi sulit bagi pengadilan surgawi selama perang takdir dan di ruang warisan sejati pencuri surga. Sekarang, jurus ini menjadi masalah Star Constellation Immortal Venerable. 5 Ki Cahaya mendalam pembatasan menyebar dalam formasi papan catur Star Constellation. Star Constellation Immortal Venerable segera merasakan efeknya saat dia mulai menderita serangan balik. Rantai-rantai limitless di jalur berbintang itu mulai bergetar, ingin segera bertindak. 5 Ki Cahaya mendalam pembatasan ditekan dalam formasi ini. Namun, sepertinya Star Constellation Immortal Venerable belum dapat menemukan cara untuk menghancurkannya. Namun, metode ini akan memicu tindakan balasan limitless. Fang Yuan mengamati dengan saksama. Tidak aneh jika itu memicu tindakan balasan limitless. 5 Ki Cahaya mendalam pembatasan adalah musuh bebuyutan formasi Gu dan rumah Gu abadi, formasi Crazy Demon juga tertahan. Di dalam 5 Ki Cahaya mendalam pembatasan, formasi Crazy Demon juga akan mengalami serangan balik, akhirnya hancur berantakan. Pengaturan limitless secara alami akan mendeteksi ancaman ini, jadi wajar saja jika 5 Ki Cahaya mendalam pembatasan memicu tindakan balasan. Inilah sebabnya Fang Yuan tidak menggunakan 5 Ki Cahaya mendalam pembatasan sebelumnya. Mengenai pintu kehidupan dan kematian,
ada terlalu banyak tanda dao jalur jiwa, bahkan 5 ki cahaya mendalam pembatasan akan ditekan. Selain itu, bahkan jika ki cahaya menjadi padat dan membentuk 5 dinding regional, zombie abadi Giant Sun dan yang lainnya juga akan terancam, itu tidak sepadan. Namun, situasi saat ini berbeda. Metode Star Constellation Immortal Venerable sangat menakjubkan, dia benar-benar menggunakan Star Constellation Chessboard Formation untuk menggabungkan rantai limitless secara paksa. Pada tahap ini, Fang Yuan tiba-tiba menggunakan 5 ki cahaya mendalam pembatasan untuk menentangnya. Dalam sekejap, jumlah hal yang perlu dihitung Star Constellation Immortal Venerable meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia harus berhadapan dengan Immortal Zombie Giant Sun, membantu anggota pengadilan surgawi melawan para Pseudo Venerable, mengendalikan rantai limitless secara paksa, dan juga mempercepat formasi Crazy Demon untuk segera menghasilkan hasil penelitian kehidupan abadi. Sekarang, Fang Yuan mengaktifkan 5 ki cahaya mendalam pembatasan di Star Constellation Chessboard Formation. Star Constellation Immortal Venerable harus menahan serangan balik serta menekan rantai limitless. 5 ki cahaya mendalam pembatasan Fang Yuan merupakan ancaman ekstrim bagi formasi Crazy Demon. Rantai limitless melakukan segala yang mereka bisa untuk membelenggunya. Tetapi Star Constellation Immortal Venerable harus menekannya. Jika dia tidak menekannya dan membiarkannya berlaku dengan bebas, itu akan sangat mengganggu dan akhirnya menghancurkan Star Constellation Chessboard Formation. Setelah formasi itu hancur, hanya dewa-dewi pengadilan surgawi ini, bahkan jika mereka memiliki kuburan abadi, tidak dapat menghalangi para bangsawan semu yang haus darah. Pada saat itu, bahkan jika dewa-dewi konstelasi bintang menghalangi dewa-dewi zombie raksasa matahari dan Fang Yuan, dia tidak akan dapat menjaga hasil penelitian kehidupan abadi, dan para bangsawan semu akan mendapatkannya. Tidak ada jalan lain, pengadilan surgawi memiliki terlalu sedikit tenaga manusia. Meskipun Star Constellation Immortal Venerable telah bangkit kembali, musuh-musuhnya terlalu banyak. 5 ki cahaya mendalam yang membatasi, sungguh gerakan yang luar biasa. Puji Sen Sang saat dia melihat situasi tersebut. Bahkan dia merasa kasihan pada Star Constellation Immortal Venerable bab 2200, perjudian keberuntungan. Fang Yuan mengaktifkan 5 ki cahaya mendalam yang membatasi yang memberikan serangan balik kepada Star Constellation Immortal Venerable setiap saat. Namun, Star Constellation Immortal Venerable perlu menekan rantai limitless dan mengendalikannya. Pada dasarnya dia melindungi Fang Yuan. Star Constellation Immortal Venerable menghela napas dalam-dalam. Bahkan jika dia adalah orang nomor 1 di jalur kebijaksanaan, dia memiliki lebih banyak masalah daripada yang bisa dia atasi. Dari sudut pandangnya, zombie abadi Giant Sun adalah musuh terkuat dalam hidupnya, dia harus cukup memperhatikannya. Secara komparatif, ancaman Fang Yuan lebih rendah, tetapi dia tidak bisa diabaikan. Bagaimanapun, banyak orang terhormat telah berinvestasi padanya, bahkan keinginan Star Constellation telah berinvestasi padanya ketika Spectral Soul memurnikan janin abadi yang berdaulat Gu. Fang Yuan tidak bisa ditinggalkan sendirian, jika dia dibiarkan bertindak sesuka hatinya, dia akan memberinya masalah besar. Setelah memahami ini, Star Constellation Immortal Venerable tiba-tiba mengeluarkan gunung buku. Sebuah bidak catur terbang keluar, itu adalah Zhou Xiongxin. Zhou Xiongxin mendarat di tengah gunung dan mengendalikannya dengan seluruh kekuatannya. Gunung buku mengeluarkan cahaya keemasan, itu sebenarnya adalah jurus pembunuh jalur keberuntungan milik zombie raksasa abadi Sun. Jurus pembunuh jalur keberuntungan ini menyerang zombie raksasa abadi Sun, menghentikannya untuk sementara. Hampir pada saat yang sama, Star Constellation Immortal Venerable menyerang Fang Yuan. Fang Yuan tidak mengaktifkan segel dan Hun Luopo. Metode ini diperkuat oleh tanda dao yang tak terhitung jumlahnya, itu jauh lebih kuat daripada peningkatan Hu. Star Constellation Immortal Venerable dapat mengabaikan biaya untuk mengambil Star Constellation Chessboard Formation dan melepaskan rantai limitless. Menambahkan, kebencian, yang terakumulasi sebelumnya terhadap 5 ki cahaya mendalam pembatasan, Fang Yuan akan dibelenggu dengan keras oleh rantai limitless, situasinya akan lebih buruk daripada leluhur Laut Qi. Pada saat itu, Fang Yuan akan kehilangan kekuatan pertempurannya. Star Constellation Immortal Venerable dapat mengalahkan Star Constellation Chessboard lagi dan membuat situasi sangat menguntungkan bagi pengadilan surgawi. Tentu saja, dalam proses penyimpanan dan pengambilan papan catur konstelasi bintang, papan itu akan rusak, dan bahkan yang mulia abadi konstelasi bintang akan menderita kerusakan.
Namun, seberapa besar kerusakan ini? Menurut perkiraan Fang Yuan, Yang Mulia Abadi konstelasi bintang dapat menahannya. Jadi, Fang Yuan tidak menyerang, sebaliknya ia mundur ke dalam ki cahaya mendalam 5 batasan. Yang Mulia Abadi konstelasi bintang tersenyum. Tindakan Fang Yuan sesuai dengan harapannya. Informasi tentang segel Dang Hun Luopo telah ditransmisikan dari pintu kehidupan dan kematian. Star Constellation Immortal Venerable sedikit kecewa karena Fang Yuan tidak menggunakan metode ini. Namun, Fang Yuan mundur ke dalam ki cahaya mendalam 5 batasan sehingga memudahkan Star Constellation Immortal Venerable untuk mengambil tindakan selanjutnya. Pada saat berikutnya, Star Constellation Immortal Venerable berteriak. Ratusan jalur bintang vertikal dan horizontal berputar dan berputar seperti gelombang air, mereka dengan cepat berkumpul dan menenun bola biru, menutupi semua ki cahaya mendalam 5 batasan dan Fang Yuan di dalamnya. Fang Yuan benar-benar disegel. Ki cahaya mendalam 5 batasan masih terus menyebar, tetapi ruang di dalam bola biru itu luas. Butuh waktu lama untuk mengisinya sepenuhnya. Respon yang luar biasa, Fang Yuan memuji. Star Constellation Immortal Venerable menggunakan jalur kebijaksanaan dan jalur bintang untuk meniru jalur ruang angkasa. Star Constellation Immortal Venerable tidak merusak ki cahaya mendalam 5 batasan, tetapi menemukan cara untuk menahannya. Respons ini sungguh menakjubkan. Dia tidak hanya menggunakan formasi papan catur konstelasi bintang ke tingkat yang sama sekali baru, ada juga metode luar biasa seperti sulaman Dao yang digunakan. Fang Yuan terjebak, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia menunggu penampilan zombie abadi raksasa Sun. Zombie abadi raksasa Sun sangat cerdik, dia benar-benar menyadari kelemahan pengadilan surgawi dan keuntungan pihaknya. Yang Mulia Abadi konstelasi bintang mengambil risiko untuk menghadapi Fang Yuan. Zombie abadi raksasa Sun memiliki peluang bagus untuk berhasil di pihaknya. Sebaliknya, jika Yang Mulia Abadi konstelasi bintang menghadapi zombie abadi raksasa Sun, Fang Yuan dapat membuat beberapa pengaturan. Meskipun kekuatan trik murahan ini kecil, mereka pasti akan menyebabkan gangguan besar bagi Yang Mulia Abadi konstelasi bintang. Jika mereka tidak segera diselesaikan, trik murahan ini akan menjadi kunci untuk menekan pengadilan surgawi. Benar saja, zombie abadi raksasa Sun berteriak. Gelombang cahaya keemasan raksasa mendorong gunung buku ke samping saat menyerang ke arah Yang Mulia Abadi konstelasi bintang. Gunung buku terlempar seperti meteor. Zhou Xiongxin, yang berada di gunung, sudah hancur berkeping-keping. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengendalikan gunung buku dengan paksa. Ahli peringkat 8 ini mengerahkan seluruh kekuatannya tetapi hanya menghentikan zombie abadi raksasa Sun selama beberapa saat. Ini terjadi bahkan ketika dia mendapat bantuan dari konstelasi bintang abadi yang mulia. Zombie abadi raksasa Sun juga menahan kekuatannya untuk mencegah kerusakan pada formasi tanpa batas. Zombie abadi raksasa Sun berhasil mendapatkan waktu luang, dia segera mulai mempersiapkan sebuah metode. Kesempatan ini tidak datang dengan mudah. Ketika dia bertarung dengan Star Constellation Immortal Venerable sebelumnya, mereka menyerang terus-menerus, dia tidak memiliki kesempatan seperti itu. Namun, pada saat berikutnya, gerakan mematikan ini akhirnya selesai. Golden Hopped Grid Immortal tiba-tiba muncul, Giant Sun Immortal Venerable, kamu membodohiku, aku mengundangmu ke pengadilan surgawi sebagai tamu, tetapi kamu mengambil kesempatan untuk membuat pengaturan. Selama perang takdir, markas besar pengadilan surgawi disergap oleh Longevity Heavenmu. Saat dia selesai berbicara, Golden Hopped Grid Immortal menggunakan hidupnya dan semua kultivasinya untuk mengaktifkan gerakan mematikan. Cahaya misterius bersinar turun dan jatuh di kepala Immortal Zombie Giant Sun, berubah menjadi lingkaran emas. Lingkaran emas itu mengikat dahi Immortal Zombie Giant Sun, menyebabkan pikiran dan tubuhnya menjadi sedikit lamban. Seorang abadi wanita muncul di belakang Immortal Zombie Giant Sun. Itu adalah Qin Dingling. Giant Sun, aku membalasmu atas semua penghinaan yang telah kamu berikan padaku saat itu. Teriak Qin Dingling, membanting tangannya di punggung Immortal Zombie Giant Sun. Jurus pamungkas Immortal, perjudian keberuntungan. Cacinggu hitam putih yang menyerupai dadu terbang keluar dari lubang bayangan Qin Dingling, ia berguling cepat sebelum berhenti. Zombie raksasa matahari abadi, 3. Cacinggu dadu itu berguling sekali lagi sebelum berhenti, memperlihatkan angka di permukaannya. Qin Dingling, 5. Dalam sekejap, keberuntungan besar zombie raksasa matahari abadi dipindahkan ke Qin Dingling.
Tubuh Qin Dingling bergetar, wajahnya memerah, dan giginya bergemeletuk. Ia hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya dan tidak punya kekuatan untuk bertarung saat ini. Saat itu, ketika aku secara paksa mengambil sebagian dari warisan sejati surga pencuri gua iblis gila, seorang gua abadi misterius melarikan diri, aku tidak bisa menangkapnya tepat waktu. Sepertinya itu diperoleh olehmu pada akhirnya. Zombie raksasa matahari abadi menyadari sesuatu. Qin Dingling berkeringat deras saat dia menikmati keberuntungan yang tak berujung sambil membalas dengan kebencian. Untuk menghadapimu, aku menyerah pada jalur logam, aku menyegel dan mengubur diriku jauh di dalam tanah di peti mati logam, berkultivasi dalam pengasingan saat aku memahami jalur keberuntungan. Selama 300.000 tahun ini, pertaruhan ini tertarik padaku dan datang ke peti mati logam suatu hari. Sejak saat itu, aku menyadari ini adalah reaksi keras darimu yang dengan paksa mengambil warisan sejati Tifing Heaven. Ini juga pertemuan kebetulanku untuk membalas dendam. Berjudi, bertaruh, mari kita bertaruh dengan hidup kita. Cahaya keemasan yang intens di sekitar Immortal Zombie Giant Sun meredup dengan cepat. Ekspresi Immortal Zombie Giant Sun berubah serius. Fondasi sistem pertarungannya didasarkan pada keberuntungan yang kuat dan makmur. Dia memiliki semua jenis gerakan mematikan yang membantunya mempertahankan keberuntungan yang positif dan kuat, misalnya, gerakan mematikan bencana tak terduga yang dia gunakan di pintu kehidupan dan kematian, untuk mengekstraksi nasib buruknya untuk menghadapi musuh. Meskipun itu mengurangi ukuran keberuntungannya, metode jalur keberuntungannya dengan cepat memulihkannya, secara keseluruhan, keberuntungannya menjadi lebih baik. Begitu, keberuntungan positif zombie abadi Giant Sun lebih kuat dari musuhnya, pertahanan, serangan, penyembuhan, dan aspek lainnya juga akan meningkat berdasarkan perbedaan tersebut, selalu lebih tinggi dari musuhnya. Metode Giant Sun Immortal Venerable sangat kuat dan luar biasa. Di bawah dukungan sistem pertarungan seperti itu, Giant Sun Immortal Venerable tidak terkalahkan. Metode jalur keberuntungannya tidak pernah disebarkan, bagaimana mungkin Gu Immortal lain merebut keberuntungannya? Keberuntungan kebanyakan Gu Immortal akan jatuh ke titik terendah dalam 10 ronde atau lebih, sementara kekuatan Giant Sun Immortal Venerable akan terus meningkat. Meskipun zombie raksasa abadi Sun tampak seperti sedang menemui jalan buntu dengan konstelasi bintang yang mulia abadi, faktanya adalah bahwa ia telah mengumpulkan keuntungan besar dalam hal keberuntungan. Pada saat terakhir, ketika formasi iblis gila berhenti dan hasil penelitian kehidupan abadi muncul, tanpa pembalasan limitless lagi, zombie raksasa abadi Sun dapat meletus dengan kekuatan yang ekstrim. Namun sekarang, Qin Dingling menggali fondasinya. Qin Dingling hampir melakukan keajaiban. Hanya berdasarkan Gu yang berjudi, pembalasan iblis surga pencuri yang mulia tidak akan dapat mencapai ini. Hanya Qin Dingling saja juga tidak dapat mencapai ini. Bahkan pengaturan dan skema konstelasi bintang yang mulia abadi saja tidak dapat menggali fondasi zombie raksasa abadi Sun. Namun ketiga faktor ini bergabung untuk mencapai prestasi seperti keajaiban. Zombie raksasa abadi Sun segera mengaktifkan gerakan pembunuh. Pikirannya meningkat dan bertabrakan dengan cepat, aku jatuh pada skema konstelasi bintang. Dia telah menyiapkan kartu truf ini untuk berurusan denganku, tetapi tidak memiliki kesempatan sebelumnya. Ketika Fang Yuan menggunakan 5 ki cahaya mendalam yang membatasi, dia melihat peluang itu. Dia sengaja pergi untuk berurusan dengan Fang Yuan, bahkan membuang gunung buku, itu hanya untuk menunjukkan kelemahanku. Dia berhasil. Gunung buku adalah wilayah terpencil surga dan bumi, tetapi di mata Star Constellation Immortal Venerable, itu hanya bidak catur yang bisa dilempar begitu saja. Faktanya, banyak anggota pengadilan surgawi di Star Constellation Chessboard Formation semuanya adalah bidak catur Star Constellation Immortal Venerable. Bahkan Fang Yuan digunakan oleh Star Constellation Immortal Venerable untuk memikat Immortal Zombie Giant Sun. Sama seperti bagaimana Immortal Zombie Giant Sun menjadikan pengadilan surgawi sebagai musuhnya, pengadilan surgawi juga menganggap Longevity Heaven dan Immortal Zombie Giant Sun sebagai rintangan. Fang Yuan, meskipun Fang Yuan sangat kuat, bahkan menghancurkan takdir Gu, dia dipilih oleh kehendak surga dan menerima bantuan dari para bangsawan. Star Constellation Immortal Venerable menggunakan Fang Yuan, Giant Sun Immortal Venerable juga membuat pengaturan untuk Fang Yuan. Fang Yuan adalah bidak catur. Bahkan jika ambisi Fang Yuan sangat besar, ingin menjadi seorang bangsawan jalur penyempurnaan,
berubah menjadi pemain dari bidak catur, domain primordial sudah hancur, bagaimana dia bisa menjadi Raja Iblis jalur penyempurnaan? Jika dia tidak bisa menjadi bangsawan, bahkan jika dia memiliki lebih banyak tanda Dao, dia hanya akan menjadi bangsawan semu. Immortal Zombie Giant Sun dan Star Constellation Immortal Venerable telah kembali menjadi penguasa Dao. Star Constellation Immortal Venerable meninggalkan Fang Yuan dan kembali untuk melawan Immortal Zombie Giant Sun. Pergilah. Star Constellation Immortal Venerable menunjuk ke arah Qin Dingling, Star Constellation Chessboard Formation diaktifkan, bidak catur Qin Dingling segera menghilang di tempat dan muncul di tepi medan perang. Jurus Pamungkas. Luke Gamble sudah diaktifkan, Qin Dingling telah menyelesaikan bagian penting ini. Lucky Gamble. Setelah Qin Dingling pulih, dia mengaktifkan jurus Pamungkas lagi. Immortal Zombie Giant Sun, 3. Qin Dingling, 2. Boom. Pada saat ini, keberuntungan Qin Dingling melonjak keluar dan ditransfer kembali ke Immortal Zombie Giant Sun. Kekuatan jurus pamungkas Luke Gamble seperti ini, tidak dapat dikendalikan oleh orang-orang. Angka-angka menentukan kemenangan atau kekalahan, tetapi hasilnya ditentukan secara acak, bahkan Qin Dingling, yang merupakan pengguna tidak dapat memengaruhinya.